Aku mau mulai pelan, bukan dengan marah, bukan dengan kutipan, hanya dengan satu kalimat yang mungkin terdengar tidak nyaman. Orang miskin dan koruptor sering kita letakkan di dua ujung yang berbeda. Satu kita kasihi, satu kita benci. Padahal kalau kita jujur, keduanya sama-sama membuat kita takut. Bukan karena mereka sama, tapi karena mereka mengganggu rasa aman kita dengan cara yang berbeda. Orang miskin mengganggu karena mengingatkan kita bahwa hidup bisa jatuh sejauh itu. Koruptor mengganggu karena mengingatkan kita bahwa manusia bisa setega itu. Dan di tengah ketakutan itu, kita sering buru-buru membuat kesimpulan moral. Yang miskin sering kita anggap suci oleh penderitaan. Yang korup kita anggap pasti celaka oleh dosanya. Kesimpulan itu terasa menenangkan. Dunia jadi rapi. Ada hitam, ada putih. Tapi malam ini, aku tidak ingin dunia yang rapi. Aku ingin dunia yang jujur. Karena kalau kita berhenti sebentar dan benar-benar bertanya ke diri sendiri, apakah miskin otomatis membuat seseorang benar? Apakah banyak mencuri selalu lebih jahat daripada mencuri sedikit? Pertanyaan itu tidak nyaman, dan biasanya kita menghindarinya. Kita lebih suka berkata, "Yang penting, aku tidak seperti mereka." Entah mereka yang hidup dari upah harian atau mereka yang hidup dari uang haram. Kalimat itu sederhana, tapi diam-diam menyelamatkan ego kita. Aku tidak sedang membela siapapun, bukan orang miskin, bukan koruptor. Aku hanya ingin jujur pada satu hal. Tuhan tidak menilai manusia dengan cara kita menilai manusia. Kita melihat kondisi, Tuhan melihat kesadaran. Kita melihat jumlah, Tuhan melihat niat. Dan seringkali yang membuat kita nyaman bukanlah kebenaran, melainkan cerita yang membuat kita bisa tidur lebih nyenyak. Cerita bahwa penderitaan pasti dibayar. Cerita bahwa kejahatan besar pasti dihukum lebih berat. Cerita bahwa dunia ini adil dengan cara yang kita pahami. Padahal bisa jadi, keadilan tidak bekerja sesuai logika penghiburan kita. Dan disinilah kegelisahan itu mulai muncul. Bukan kegelisahan tentang siapa masuk surga atau siapa masuk neraka, tapi kegelisahan yang lebih sunyi. Jangan-jangan kita terlalu sering menggunakan neraka orang lain untuk menenangkan hati kita sendiri. Aku tidak sedang menunjuk siapa-siapa. Aku juga ada di dalam pertanyaan ini. Karena semakin aku pikirkan, semakin aku sadar, rasa aman kita sering dibangun bukan dari hidup yang bersih, tapi dari perbandingan yang menguntungkan diri sendiri. Dan mungkin malam ini bukan tentang orang miskin, bukan juga tentang koruptor. Mungkin ini tentang cara kita menilai diri kita sendiri dengan menumpang pada dosa orang lain. Dan kalau itu benar, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih pantas masuk neraka, melainkan dari mana sebenarnya ketenangan kita selama ini berasal. Ada satu kebiasaan manusia yang jarang kita sadari, tapi sering kita pakai untuk bertahan secara batin. Kita membagi dosa dengan angka. Banyak, sedikit. Seolah-olah angka bisa mengurangi beratnya kejujuran. Koruptor, kata kita, menelan uang miliaran. Uang yang bukan haknya. Uang yang seharusnya menjadi jalan hidup orang lain.
para orang miskin, kalaupun salah, paling hanya sedikit. Sedikit curang, sedikit mengambil, sedikit melanggar. Perbandingan ini terdengar masuk akal, bahkan terasa adil. Karena kita hidup di dunia yang mengukur hampir segalanya dengan jumlah. Gaji, hutang, kerugian, kerusakan. Maka tanpa sadar, kita juga mengukur dosa dengan cara yang sama. Tapi ada sesuatu yang jarang kita tanyakan. Apakah dosa memang bekerja seperti itu? Apakah Tuhan menghitung seperti kita menghitung? Atau justru angka hanyalah cara manusia menenangkan nurani yang tidak siap jujur sepenuhnya? Karena begini, koruptor memang mengambil banyak, tapi orang miskin yang mengambil sedikit sering mengambil dengan kesadaran yang sama. Kesadaran bahwa itu bukan haknya. Kesadaran bahwa ada batas yang dilewati. Kesadaran bahwa ini salah, namun tetap dilakukan. Perbedaannya hanya kesempatan, bukan niat. Dan ini yang jarang kita akui. Banyak orang tidak korup bukan karena mereka suci, tetapi karena mereka tidak punya akses. Kalau akses itu ada, kalau pintu itu terbuka, kalau pengawasan itu hilang, kita tidak pernah benar-benar tahu siapa diri kita sebenarnya. Pikiran ini tidak nyaman, karena ia merobek cerita baik yang selama ini kita bangun tentang diri kita sendiri. Cerita bahwa kita lebih bermoral, lebih bersih, lebih layak diselamatkan. Padahal bisa jadi, kita hanya hidup di versi kecil dari dosa yang sama. Aku tidak sedang menyamakan dampak. Uang miliaran yang hilang jelas menghancurkan jauh lebih banyak hidup. Tapi di hadapan Tuhan, yang tidak terbatas oleh jumlah dan statistik, pertanyaannya mungkin berbeda. Bukan berapa banyak yang kamu ambil, melainkan kenapa kamu mengambil sesuatu yang kamu tahu bukan milikmu. Dan di titik ini, angka mulai kehilangan kekuasaannya. Sedikit tidak lagi terasa aman, banyak tidak lagi terasa satu-satunya masalah. Yang tersisa hanya satu hal yang lebih telanjang dan lebih jujur: kesadaran saat melanggar. Itulah yang membuat topik ini berbahaya, karena ia tidak menyerang orang lain. Ia pelan-pelan mendekat ke kita, ke keputusan kecil yang kita anggap sepele, ke pembenaran halus yang kita ulang setiap hari, ke kalimat, "Ah, cuma segini." Kalimat itu sering menjadi pintu masuk yang sama untuk semua kerusakan besar. Dan mungkin, tanpa kita sadari, kita lebih sering berlindung di balik kata sedikit, daripada benar-benar berani berkata, "Ini salah, dan aku tahu itu." Dosa tidak berbeda, hanya cara kita menenangkannya. Ada satu kalimat yang sering kita ucapkan tanpa sadar. "Ah, dosaku tidak seberapa." Kalimat itu terdengar rendah hati. Padahal seringkali itu adalah bentuk penyangkalan yang paling rapi. Karena di dalamnya ada asumsi tersembunyi bahwa dosa bisa diringankan asal dibandingkan dengan dosa orang lain. Korupsi besar kita kutuk, korupsi kecil kita maklumi, bahkan kadang kita lindungi dengan alasan keadaan. Namanya juga hidup susah. Kalau tidak begitu, tidak makan. Yang penting bukan miliaran. Kalimat-kalimat itu tidak jahat. Ia lahir dari empati, dari rasa kasihan, dari kelelahan hidup. Tapi Stoik mengajarkan sesuatu yang sunyi dan keras sekaligus. Realitas tidak berubah hanya karena kita merasa iba.
Di hadapan Tuhan, alasan tidak menghapus kesadaran. Dan mungkin disinilah kita mulai goyah. Karena kalau kita jujur, yang membedakan korupsi banyak dan sedikit bukan pada jenis dosanya, melainkan pada skala dampaknya. Sementara dosa itu sendiri tetap dosa. Bukan karena Tuhan tidak berbelas kasih, justru karena Tuhan melihat lebih dalam dari sekedar akibat. Ia melihat keputusan, Ia melihat niat, Ia melihat saat kita tahu sesuatu itu salah, lalu tetap melakukannya. Dan ini yang sering kita lupakan. Kita terlalu sibuk memastikan bahwa dosa kita lebih ringan, sampai lupa bertanya, apakah kita benar-benar bertaubat atau hanya sedang bernegosiasi dengan nurani? Karena seringkali yang kita cari bukan pengampunan, tetapi rasa aman. Rasa aman bahwa kita masih orang baik. Rasa aman bahwa kita tidak separah mereka. Rasa aman bahwa neraka itu pasti untuk orang lain. Padahal bisa jadi, logika itu tidak pernah datang dari Tuhan. Ia datang dari ketakutan kita sendiri. Takut melihat diri kita apa adanya. Takut menerima bahwa moralitas tidak selalu seindah cerita yang kita bangun. Stoik tidak menyuruh kita membenci diri sendiri, tapi Stoik juga tidak mengizinkan kita berbohong. Dan di titik ini, kejujuran terasa lebih berat daripada hukuman. Karena hukuman bisa kita bayangkan, tapi kejujuran memaksa kita berhenti bersembunyi. Maka mungkin perbedaan dosa itu bukan pada ukurannya, melainkan pada seberapa jauh kita berani mengakuinya. Dan selama kita masih sibuk mencari perbandingan yang menguntungkan, kita belum benar-benar berhadapan dengan Tuhan. Kita baru berhadapan dengan cermin yang kita atur sendiri. Neraka sebagai penghiburan yang terlalu mudah. Ada satu keyakinan yang diam-diam sangat menenangkan banyak orang miskin. Keyakinan bahwa tidak apa-apa aku menderita sekarang. Yang penting mereka nanti dihukum lebih berat. Kalimat itu tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya jujur. Karena seringkali keyakinan itu bukan lahir dari iman, melainkan dari kelelahan yang tidak punya tempat pulang. Saat hidup terlalu berat, manusia butuh cerita agar rasa sakitnya punya makna. Dan cerita yang paling mudah adalah ini: aku menderita sekarang, nanti aku dibalas. Sementara mereka bersenang-senang sekarang, nanti mereka celaka. Cerita itu membuat nafas sedikit lebih panjang, membuat malam terasa lebih bisa dilalui. Tapi Stoik mengajarkan kita untuk berhenti sebentar dan bertanya dengan jujur, apakah ini iman atau hanya cara halus untuk bertahan dari putus asa? Karena kalau kita benar-benar jujur, neraka orang lain di akhirat seringkali kita bicarakan bukan karena kita peduli keadilan Tuhan, tetapi karena kita ingin hati kita tenang. Kita ingin percaya bahwa penderitaan ini tidak sia-sia, bahwa ketidakadilan ini akan dibalas lunas. Dan keinginan itu manusiawi, sangat manusiawi. Tapi disinilah bahayanya. Saat neraka orang lain menjadi obat penenang bagi luka kita, kita berhenti mengolah luka itu sendiri. Kita tidak lagi bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di batinku? Apa yang perlahan mengeras di hatiku? Apa yang mulai mati di dalam diriku? Kita hanya berkata, tenang, nanti mereka kena. Kalimat itu terdengar seperti keadilan, padahal seringkali ia adalah penghindaran. Penghindaran dari rasa marah yang belum selesai. Penghindaran dari iri yang tidak diakui. Penghindaran dari kecewa yang terlalu lama dipendam.
Stoik tidak melarang kita berharap pada keadilan ilahi, tapi Stoik mengingatkan, jangan jadikan masa depan sebagai alasan untuk mengabaikan apa yang sedang rusak hari ini. Karena penderitaan yang tidak diolah tidak otomatis menjadi pahala. Ia bisa berubah menjadi pahit, ia bisa berubah menjadi dengki, ia bisa berubah menjadi kebencian yang dibungkus doa. Dan di titik ini, kita perlu sangat hati-hati. Bukan supaya kita membela koruptor, bukan supaya kita membenarkan kejahatan, tetapi supaya kita tidak kehilangan diri kita sendiri sambil berharap orang lain dihukum. Karena bisa saja, neraka orang lain tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi obat bagi luka kita. Miskin tidak menjamin surga. Derita tidak otomatis menyelamatkan. Ada satu kalimat yang jarang berani kita ucapkan dengan jujur. Orang miskin bisa menderita seumur hidup dan tetap tidak masuk surga. Kalimat ini terdengar kejam, padahal ia hanya jujur. Karena kita sering mencampur adukan dua hal yang sebenarnya berbeda: penderitaan dan kesalehan. Seolah-olah hidup yang susah secara otomatis membuat seseorang dekat dengan Tuhan, padahal tidak selalu begitu. Kemiskinan memang berat. Ia mengikis tenaga, ia menggerogoti harapan, ia membuat orang lelah bahkan sebelum hari dimulai. Tapi kemiskinan juga bisa melahirkan hal-hal lain yang jarang kita bicarakan. Dendam yang dipelihara, iri yang dipendam, doa yang berubah menjadi tuntutan, iman yang perlahan berubah menjadi transaksi. Kalau aku sudah menderita sejauh ini, masa aku tidak dibalas? Pertanyaan itu manusiawi, tapi juga berbahaya. Karena di dalamnya, Tuhan pelan-pelan bergeser dari pusat hidup menjadi alat keadilan versi kita sendiri. Stoik mengingatkan sesuatu yang sunyi. Hidup tidak berhutang apapun pada penderitaan kita. Dan Tuhan tidak bisa dipaksa membayar derita dengan surga. Ini bukan berarti penderitaan tidak berarti. Bukan berarti Tuhan tuli. Tapi penderitaan, kalau tidak disertai kejujuran batin, tidak otomatis menyucikan. Ada orang yang menderita tapi hatinya mengeras. Ada orang yang susah tapi nuraninya menjadi licik. Ada orang yang tertindas lalu bermimpi menindas balik. Ini yang jarang kita akui, bahwa penderitaan bisa membersihkan, tapi juga bisa merusak. Bahwa kemiskinan bisa mendekatkan pada Tuhan, tapi juga bisa menjauhkan, kalau yang tumbuh bukan ketundukan, melainkan kepahitan. Dan disinilah rasa capek itu muncul. Capek bukan hanya karena hidup berat, tapi karena batin terus bernegosiasi. Kenapa aku yang harus begini? Kenapa bukan mereka? Sampai kapan? Pertanyaan-pertanyaan ini, kalau tidak dihadapi dengan jujur, tidak membawa kita ke Tuhan, tetapi menjauh perlahan. Bukan dengan marah, tapi dengan dingin. Dan mungkin yang paling menyedihkan, bukanlah menderita di dunia, melainkan menderita sambil merasa Tuhan berhutang pada kita. Bukan jaminan surga, bukan alibi keadilan. Ada satu kalimat yang sering terdengar tegas, bahkan terasa menenangkan bagi banyak orang. Uang rakyat yang diambil koruptor akan menjerumuskannya ke neraka. Kalimat itu tidak sepenuhnya salah, tapi sering kita berhenti terlalu cepat di sana. Karena di balik kalimat itu, diam-diam terselip harapan tersembunyi. Kalau hakku diambil, kalau aku dizolimi, kalau aku dirugikan, maka otomatis aku aman.
Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Hak orang miskin yang dirampas tidak otomatis mengangkat orang miskin ke surga. Ia memang memperberat dosa si koruptor. Ia memang menambah tanggung jawab yang mengerikan. Tapi pada saat yang sama, hak yang dirampas itu tidak bekerja seperti tiket keselamatan. Tuhan tidak menukar kezoliman orang lain dengan kelolosan kita. Dan ini mungkin bagian yang paling sulit diterima. Karena selama ini, banyak dari kita bertahan hidup dengan keyakinan itu. Keyakinan bahwa aku sudah cukup menderita, aku sudah cukup dizolimi, aku pantas dibela. Padahal keadilan Tuhan tidak pernah bekerja dengan logika kompensasi manusia. Ia adil bukan karena menenangkan kita, tetapi karena ia melihat secara utuh. Koruptor yang mengambil hak orang miskin memang sedang menggali lubangnya sendiri. Tidak ada pembelaan di sana. Tapi orang miskin yang haknya diambil tetap berdiri sebagai manusia utuh dengan pilihan batin yang tidak dihapus oleh penderitaan. Ia tetap bertanggung jawab atas apa yang tumbuh di dalam dirinya setelah luka itu terjadi. Dan disinilah keadilan Tuhan terasa sunyi, tidak memihak dengan teriakan, tidak membela dengan emosi. Ia hanya mencatat dengan tenang. Siapa yang mengambil dengan sadar, siapa yang membenci tanpa mau jujur, siapa yang terluka tapi tetap menjaga nurani, dan siapa yang menggunakan luka sebagai alasan untuk mengeras. Mungkin inilah bagian yang jarang kita mau dengar. Neraka orang lain tidak diciptakan untuk membuat hidup kita terasa adil. Dan surga tidak diberikan karena kita kalah dalam hidup. Surga dan neraka tidak mengikuti logika hiburan batin kita. Mereka mengikuti kejujuran. Kejujuran saat kita miskin. Kejujuran saat kita punya kuasa. Kejujuran saat kita tidak dilihat siapapun. Dan mungkin, kalau ada satu hal yang bisa kita pegang malam ini, bukan janji keselamatan, bukan ancaman hukuman. Hanya satu kesadaran yang lebih sunyi, bahwa hidup tidak adil, dan Tuhan tidak bisa kita pakai untuk merapikan perasaan kita sendiri. Kalaupun ada jalan keluar, ia mungkin bukan perubahan besar, bukan pembalikan nasib, bukan kemenangan moral. Mungkin hanya keberanian kecil untuk berhenti bersembunyi di balik dosa orang lain dan bertanya pelan, jujur tanpa pembelaan. Di tengah semua ini, aku sedang menjadi manusia yang seperti apa?